Tahukah Anda bahwa tangan kita menyimpan rahasia kekuatan yang luar biasa? Ya, bukan hanya sekadar garis-garis tanpa makna, tapi simbol-simbol gaib yang tersimpan di telapak dan jari-jari kita yang bisa menunjukkan potensi spiritual yang besar. Ada yang punya garis bulan sabit, ada yang punya huruf M yang sangat jelas di telapak tangannya. Dan bahkan ada pula yang memiliki garis-garis misterius di jari-jarinya. Ketiganya bukan sekadar tanda. Mereka adalah pembuka takdir, penunjuk jalan spiritual, bahkan bisa menjadi pertanda Anda adalah manusia terpilih. Tapi pertanyaannya, mana yang paling kuat di antara ketiganya? Apa perbedaan kekuatannya? Dan bagaimana mengenal tanda-tanda ini? Simak video ini sampai akhir, karena Anda akan memahami pesan besar yang tersembunyi di tangan Anda sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam damai untuk sedulur semua. Selamat datang kembali di channel Khodam Sejati, tempat di mana ilmu batin, simbol-simbol spiritual, dan warisan leluhur Nusantara dibahas secara mendalam dan apa adanya. Di sini kita membahas bukan hanya yang terlihat, tapi juga yang terasa dan tersembunyi. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak Anda, kalau video seperti ini bermanfaat, silakan klik tombol like, tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe channel Khodam Sejati agar tidak tertinggal video-video penuh makna lainnya. Karena siapa tahu video ini adalah jawaban atas pertanyaan batin yang selama ini Anda cari. Mari kita awali video ini dengan sebuah afirmasi, agar pikiran dan batin kita lebih terbuka. Saya adalah pribadi yang istimewa. Garis-garis di tangan saya bukan kebetulan, melainkan pesan dari semesta. Saya menerima dengan lapang hati, dan saya siap membuka potensi spiritual saya. Setiap garis di tangan saya adalah anugerah yang membimbing saya menuju takdir sejati. Tarik napas perlahan, dan rasakan energi di telapak tanganmu. Perbedaan dan perbandingan kekuatan satu garis tangan bulan sabit. Saudaraku, di balik telapak tangan manusia ada satu garis yang dianggap sangat langka. Sangat istimewa, garis ini tidak dimiliki oleh semua orang. Bahkan banyak orang yang tidak menyadari kalau mereka memilikinya. Garis ini dikenal sebagai garis tangan bulan sabit. Sesuai namanya, bentuk garis ini menyerupai bulan sabit atau setengah lingkaran. Letaknya bisa berbeda-beda. Ada yang muncul di bawah jari kelingking, di dekat garis hati, ada juga yang terletak di bagian bawah telapak, dekat pergelangan tangan. Sekilas, garis ini tampak seperti ukiran halus, tapi bagi mereka yang peka, garis bulan sabit ini bukan sembarang pola. Ia adalah simbol dari gerbang energi gaib yang sangat dalam dan kuat. Banyak orang spiritual dan ahli kebatinan percaya, siapapun yang memiliki garis bulan sabit di telapak tangannya, apalagi jika bentuknya tegas dan melengkung sempurna, maka ia adalah manusia pilihan. Manusia yang mendapatkan warisan gaib, baik dari leluhur, khodam keluarga, atau bahkan dari kehidupan sebelumnya. Pemilik garis ini biasanya memiliki intuisi yang sangat tajam. Ia bisa merasakan sesuatu yang tidak terlihat. Ia bisa menangkap firasat, mendengar bisikan batin, bahkan mengalami mimpi-mimpi yang memiliki pesan gaib. Ada pula yang secara alami memiliki kekuatan protektif. Tanpa melakukan apa-apa pun, dirinya seperti dijaga, dilindungi, dan dibentengi dari hal-hal buruk. Ketika ada energi jahat atau niat buruk mendekat, orang dengan garis ini seringkali akan merasa gelisah, mual, atau tiba-tiba ingin menyendiri. Itu adalah bentuk alarm spiritual yang tertanam dalam dirinya. Menariknya lagi,
garis ini juga sering dimiliki oleh orang yang senang menyendiri, merenung, dan tenggelam dalam dunia batinnya sendiri. Dia bukan antisosial, tapi jiwanya memang senang berada di wilayah sunyi, karena di sanalah kekuatannya bisa muncul. Ada pula yang mengatakan bahwa garis ini menandakan hubungan erat antara pemiliknya dan dunia jin baik atau bahkan khodam keturunan. Bukan berarti harus menakutkan, tapi justru bisa menjadi sumber perlindungan, pembimbing spiritual, atau bahkan sumber ilmu yang datang lewat mimpi dan ilham. Namun, saudaraku, garis ini juga membawa tanggung jawab besar. Jika kekuatan ini disalahgunakan atau jika pemiliknya tidak menjaga laku spiritualnya, maka efeknya bisa berbalik. Ia bisa mengalami gangguan batin, konflik batin yang dalam, atau bahkan merasa kosong, meskipun hidupnya tampak baik-baik saja. Itulah mengapa, jika Anda memiliki garis bulan sabit ini, Anda tidak boleh sembarangan. Anda perlu menjaga ucapan, menjaga hati, dan membersihkan niat. Karena kekuatan yang besar juga membawa amanah yang besar pula. Terakhir, saya ingin sampaikan ini. Jangan pernah remehkan bentuk-bentuk unik yang ada di telapak tangan Anda. Karena bisa jadi itu bukan hanya tanda, tapi sandi spiritual yang menunggu untuk dibaca dan diaktifkan. Maka, jika Anda memiliki garis bulan sabit, rawatlah ia dengan kesadaran. Jangan hanya dianggap sebagai garis kecil, tapi anggaplah itu sebagai cahaya gaib yang terukir, langsung dari takdir Anda sendiri. Tapu 2. Garis tangan huruf M1. Saudaraku, setelah tadi kita membahas tentang garis bulan sabit yang penuh misteri dan kekuatan batin, kini kita masuk ke simbol lain yang tak kalah dahsyat, yaitu garis tangan huruf M. Pernahkah Anda melihat telapak tangan Anda dan menemukan bentuk huruf M yang jelas terbentuk dari garis-garis utama? Jika iya, maka bersiaplah, karena Anda termasuk golongan istimewa yang dipercaya memiliki kekuatan besar dalam kepemimpinan, insting, dan takdir yang tidak biasa. Huruf M ini terbentuk dari 3 garis utama, yaitu garis hati di bagian atas, garis kepala di tengah, dan garis kehidupan di sisi bawah. Ketika ketiganya terhubung secara alami dan membentuk pola M, maka itu bukan kebetulan. Itu adalah kode takdir yang jelas. Berbeda dengan garis bulan sabit yang berhubungan dengan batin dan perlindungan gaib. Huruf M justru melambangkan kekuatan nyata dalam tindakan dan keputusan. Orang yang memiliki tanda ini biasanya adalah pribadi yang tegas, punya visi jauh ke depan, tidak mudah diperdaya, dan memiliki aura kepemimpinan yang membuat orang lain hormat bahkan tanpa diminta. Dalam dunia spiritual, garis M dianggap sebagai simbol dari pelaksana takdir. Artinya, Anda bukan hanya memiliki potensi, tapi Anda ditugaskan untuk menjalankan misi tertentu dalam hidup ini. Seringkali, pemilik garis M memiliki jalan hidup yang penuh tantangan. Bukan karena nasib buruk, tapi karena Tuhan sedang membentuknya menjadi pribadi yang kuat, tangguh, dan layak untuk mengemban amanah besar. Ada yang sejak kecil sudah mandiri. Ada yang berkali-kali jatuh tapi selalu bangkit. Ada pula yang diberi kemampuan membaca orang lain hanya lewat tatapan mata. Semua itu adalah bagian dari kode spiritual huruf M. Yang menarik, garis M ini tidak hanya menunjukkan kecerdasan logika, tapi juga menandakan bahwa pemiliknya memiliki insting tajam, kepekaan batin, dan intuisi bisnis yang kuat. Ia bisa membaca situasi dengan cepat, bisa tahu siapa yang tulus dan siapa yang berbohong,
bahkan bisa merasakan apa yang akan terjadi hanya dengan melihat tanda-tanda kecil. Namun, seperti kekuatan lain dalam dunia spiritual, garis M juga membawa risiko. Jika tidak dikendalikan dengan niat yang bersih, pemilik garis M bisa terjebak dalam kesombongan, dominasi, dan keinginan untuk menguasai orang lain. Alih-alih menjadi pelindung, ia bisa berubah menjadi penindas. Itulah kenapa orang dengan garis ini harus selalu berintrospeksi dan menjaga keseimbangan batin. Karena semakin besar daya pengaruh Anda, semakin besar pula tanggung jawab Anda kepada orang di sekitar. Dan satu hal lagi, orang dengan garis M seringkali akan menjadi tempat curhat banyak orang. Mereka dianggap seperti penyembuh emosional, meskipun mereka sendiri sering menyimpan luka dalam diam. Jika Anda memiliki garis ini, sadari bahwa hidup Anda bukan untuk biasa-biasa saja. Anda adalah pembuka jalan. Anda adalah pemandu. Anda adalah seseorang yang diberi petunjuk sejak dalam genggaman tangan. Jika Anda merasa memiliki huruf M di telapak tangan, mulailah menjalani hidup dengan kesadaran. Lihat setiap pengalaman sebagai latihan spiritual. Dan gunakan kekuatan Anda untuk membimbing, bukan menghakimi. Karena sejatinya, garis huruf M adalah panggilan untuk menjadi pemimpin dengan hati. Dan bukan sekadar menjadi besar, tapi menjadi bermakna. 3. Garis-garis di jari-jari. Setelah kita membahas tentang garis bulan sabit yang penuh perlindungan dan huruf M yang melambangkan kepemimpinan spiritual, kini kita akan membahas satu hal yang sering luput dari perhatian, yaitu garis-garis halus di jari-jari tangan kita. Banyak orang hanya fokus melihat garis utama di telapak tangan, tapi mereka lupa bahwa jari-jari juga menyimpan rahasia besar. Coba perhatikan ujung jari-jari Anda. Apakah Anda melihat garis-garis kecil melintang, vertikal, spiral, atau bahkan membentuk simbol-simbol aneh seperti trident atau segitiga kecil? Jika iya, jangan anggap sepele, karena sesungguhnya garis-garis di jari adalah kode karma. Ia merekam jejak masa lalu, menyimpan sandi kehidupan, dan bahkan menjadi pintu komunikasi antara tubuh fisik dan energi halus dalam diri kita. Di dunia spiritual, para ahli kebatinan percaya bahwa setiap jari mewakili elemen dan sifat tertentu. Misalnya, jempol mewakili kehendak dan kekuatan ilahi. Telunjuk simbol kekuasaan dan arah. Jari tengah adalah jalur karma dan keseimbangan. Jari manis melambangkan perasaan dan intuisi cinta. Jari kelingking mewakili komunikasi, baik lahir maupun batin. Ketika ada garis-garis tertentu di salah satu jari, itu artinya ada aktivasi khusus dalam aspek itu. Contohnya, jika Anda memiliki 3 garis kecil yang seperti garpu di ujung jari telunjuk, itu disebut trident. Ini adalah tanda bahwa Anda memiliki daya spiritual alami, bahkan bisa menyerap energi dari alam sekitar. Jika di jari tengah terdapat segitiga kecil yang samar itu bisa menjadi pertanda bahwa Anda pernah melakukan ritual batin atau sumpah spiritual di masa lalu, bahkan mungkin di kehidupan terdahulu. Jika ada titik hitam kecil atau seperti tahi lalat di ruas jari, maka itu bisa jadi pintu energi. Titik di mana energi masuk atau keluar dari tubuh Anda, dan ini perlu dijaga baik-baik agar tidak menjadi celah bagi gangguan gaib. Garis-garis di jari ini juga bisa diaktifkan. Caranya? Dengan mudra, yaitu gerakan jari yang digunakan dalam meditasi dan doa. Itulah sebabnya dalam banyak ajaran spiritual, baik di Jawa, India, bahkan Tibet, gerakan tangan dan jari bukan hanya estetika.
tapi benar-benar memiliki fungsi energetik yang kuat. Ada orang yang ketika menyentuh sesuatu dengan ujung jarinya, langsung merasa panas, dingin, atau ada getaran. Itu pertanda bahwa energi di jari-jarinya sangat aktif. Ada pula yang ketika berdoa dengan gerakan tertentu, tiba-tiba merasakan pencerahan atau bisikan ilham. Itu adalah bentuk komunikasi antara garis jari dengan dimensi spiritual. Namun, perlu dicatat, garis-garis di jari juga bisa menjadi penanda karma yang belum selesai. Jika di jari manis misalnya, terdapat garis yang seperti patah atau terputus-putus, itu bisa jadi tanda luka batin atau trauma cinta yang belum sembuh. Jika di jari tengah terdapat garis yang berkelok, itu bisa berarti ada konflik dengan hukum karma, dan Anda perlu banyak melakukan refleksi diri serta amal baik. Saudaraku, garis-garis di jari adalah detail dari takdir yang ditulis sangat halus oleh Tuhan. Ia tak terlihat oleh mata biasa, tapi bisa dirasakan oleh batin yang tenang. Dan bagi mereka yang bisa membaca, maka jari bukan sekadar alat menggenggam, melainkan pena yang menulis perjalanan jiwa dari masa ke masa. Jadi, jika Anda memiliki garis-garis unik di jari Anda, jangan buru-buru menyebutnya biasa saja. Perhatikan, rasakan, renungkan, karena bisa jadi itu adalah bagian dari peta rahasia kehidupan Anda. Dan siapa tahu, dari situlah Anda akan mulai memahami siapa diri Anda yang sebenarnya, dan apa misi jiwa Anda di dunia ini. Perbandingan kekuatan, aspek garis bulan sabit, garis huruf M, garis di jari arah energi dalam slam batiniah, luar aksi tersembunyi, kekuatan utama intuisi and perlindungan kepemimpinan and pengaruh kode karma and aktivasi, kaitan spiritual pewaris gaib, pelaksana, takdir, penyimpan rahasia masa lalu, cara aktivasi meditasi dan sunyi, tindakan nyata dan misi doa, mudra, atau sentuhan khusus, sifat energi lembut, tapi dalam tegas dan bergerak halus dan misterius, kesimpulan spiritual. Tangan kita bukan sekadar alat fisik, ia adalah peta dari takdir kita. Jika Anda punya garis bulan sabit, peliharalah kepekaan dan intuisi Anda. Jika Anda punya huruf M, bangun kepemimpinan sejati dan jangan takut menjalankan misi Anda. Jika Anda punya garis unik di jari, gali dan aktifkan dengan doa, meditasi, atau bahkan konsultasi spiritual. Setiap tanda memiliki misi dan fungsi masing-masing. Tidak ada yang lebih tinggi, semua tergantung pada bagaimana Anda menyadari dan menggunakannya. Saudaraku yang budiman, setelah kita membahas 3 garis istimewa, garis bulan sabit, huruf M, dan garis-garis di jari, kita bisa menyimpulkan satu hal penting, bahwa tangan kita bukan sekadar anggota tubuh. Tangan kita adalah kitab takdir, adalah peta jiwa, adalah sandi spiritual yang menghubungkan kita dengan alam semesta. Masing-masing garis membawa pesan, membawa potensi, dan membawa tanggung jawab. Bulan sabit di tangan bukan sekadar bentuk, tapi bisa jadi kunci pembuka dimensi gaib. Huruf M bukan cuma pola, tapi bisa menjadi tanda bahwa Anda adalah pelaksana misi kehidupan. Dan garis-garis di jari bukan hanya guratan, tapi kode halus yang menyimpan sejarah karma jiwa Anda. Maka saudaraku, mulailah memandang tanganmu dengan penuh kesadaran. Jangan terburu-buru ingin menjadi hebat, sakti, atau diakui orang. Karena sejatinya, kekuatan sejati bukan tentang bisa melihat makhluk halus, bukan tentang bisa menebak masa depan, tapi tentang bagaimana kita menyadari dan menjaga amanah yang dititipkan Tuhan di dalam diri kita. Jika tanganmu punya garis bulan sabit, berarti jiwamu dekat dengan dunia gaib.
maka latihlah ketenangan batinmu. Jika kamu memiliki huruf M, maka kamu adalah pemimpin alami, maka gunakan pengaruhmu untuk membawa kebaikan. Dan jika jari-jarimu dipenuhi garis-garis unik, maka kamu sedang membawa pesan penting. Maka pahamilah bahasa semestamu dengan rendah hati. Tidak perlu sibuk mencari pengakuan, karena semesta sudah lebih dulu mengakuimu lewat simbol-simbol yang terukir di tubuhmu. Tugas kita bukan mencari pujian, tapi mencari pemahaman. Tugas kita bukan memamerkan kekuatan, tapi memurnikan niat, agar setiap kekuatan yang dititipkan Tuhan bisa digunakan untuk kebaikan. Jangan lupa pula bahwa kekuatan tanpa kendali bisa menjadi bumerang, dan pengetahuan tanpa kebijaksanaan bisa menyesatkan. Maka sebelum melangkah lebih jauh ke dunia metafisik, latihlah dulu rasa syukur, kesadaran, dan keheningan. Karena hanya dalam keheningan, kita bisa mendengar suara sejati dari dalam diri kita. Saudaraku, video ini bukan bertujuan menakut-nakuti, apalagi membuat Anda merasa istimewa secara berlebihan. Tapi video ini adalah pengingat lembut bahwa setiap dari kita memiliki potensi besar yang bisa aktif jika kita hidup dengan penuh kesadaran dan menjalaninya dengan hati yang lurus. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi cermin dan bekal spiritual untuk perjalanan hidup Anda. Jika Anda merasa video ini menyentuh hati, membuka wawasan, atau memberi energi baru, silakan tekan tombol like, tuliskan kesan Anda di kolom komentar, dan subscribe channel Kodam Sejati agar Anda tidak tertinggal dalam perjalanan pembelajaran spiritual kita selanjutnya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak dengan hati yang terbuka. Semoga cahaya batin selalu membimbing setiap langkah kita. Semoga tangan kita bukan hanya menggenggam dunia, tapi juga membuka jalan menuju cahayanya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sejati dari Kodam Sejati.